dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu, berbicara kepada kami Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan katakan bersama saya. Amin. Shalom Bapak Mama. Puji Tuhan, minggu yang lalu kita diteguhkan dengan sesuatu yang luar biasa. Hari ini saya percaya bahwa tidak ada lagi anak-anak kecil yang terjebak dalam tubuh orang dewasa. Katakan amin. Jangan sampai masih ada anak-anak kecil yang terjebak dalam tubuh orang dewasa. Kita kelihatan dewasa tapi kelakuan kita seperti anak-anak kecil. Tuhan kita adalah Tuhan yang tertib. Kita patut menghormati dan menghargai kehadirannya. Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gembala. Kesempatan ini diberikan pada saya untuk melayani firman hari ini. Kita masih ada dalam tema tahunan kita, The Best. Dan salah satu bagian yang saya ingin bahas pagi hari ini adalah tentang blessing, berkat, diberkati untuk menjadi berkat. Saya memberi tema kecil, buka tangan lebar-lebar. Mari kita baca dari Ulangan pasal yang ke-15 ayat 11. Kemudian 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudara-saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Yang berikut 2 Korintus pasal yang 9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak dari kita yang ingin ke suatu kota dan kita berdoa untuk pergi ke kota itu, tetapi kita tidak pernah keluar dari kota kita dan kita tidak akan pernah sampai di kota itu. Berapa banyak yang berdoa ingin ke Jakarta tapi tidak pernah pergi dari Soe. Berapa banyak yang akan sampai ke Jakarta kalau tidak pernah keluar dari Soe. Berapa banyak dari kita yang berdoa kemiskinan diangkat dari kota kita. Dan memilih berdiam diri tidak berbuat apa-apa. Berharap kemiskinan akan lepas dari kota kita. Ini ada dalam kehidupan orang-orang percaya hari-hari ini. Saya ingin membawa kita untuk memahami dua hal tentang berkat dan kemiskinan. Yang pertama, kita memahami berkat itu adalah anugerah Allah. Segala hal yang dikaruniakan kepada kita, segala hal yang baik yang diberikan kepada kita. Jasmani, rohani, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, itu berkat. Kemudian kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi sosial yang juga tidak lepas dari kehidupan kita, orang-orang percaya. Beberapa waktu yang lalu, daerah kita mendapat predikat yang tidak bagus, kabupaten tertinggal, kabupaten termiskin, kemudian ekstrim lagi, sudah miskin ekstrim lagi. Kemudian kita dikunjungi oleh Bapak Presiden dan semua orang TTS bangga. Berapa banyak orang TTS yang sudah berdoa untuk kemiskinan diangkat Tuhan dari kota ini. Dan berapa banyak orang TTS yang sudah melakukan hal-hal yang baik untuk membawa kemiskinan keluar dari kota kita. Atau kita akan menjadi orang-orang yang kita berdoa, kita ingin ke suatu tempat, kita tidak akan pernah sampai ke tempat itu. Karena kita juga tidak pernah keluar dari tempat di mana kita berdoa. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, orang miskin didefinisikan dalam 3 miskin mutlak. Memang kebutuhan sandang pangan dan itu dia tidak punya. Itu mutlak. Orang yang mungkin dari dulunya memang ditakdirkan untuk susah.
Kemudian yang kedua ada miskin relatif. Miskin relatif ini ada di setiap kita, saudara. Dia punya sepeda, karena lihat temannya punya motor, dia juga ingin punya motor. Akhirnya dia mengaku dia miskin. Satu standar yang kita letakkan di bawah standar orang lain, membuat kita menjadi lebih rendah dari orang itu. Hari ini jangan letakkan diri kita di bawah jangan letakkan standar kita di bawah satu standar dari orang lain. Karena itu akan membawa kita terus berada di bawah standar dari orang itu. Kemiskinan relatif. Ketika kita punya motor, kemudian kita lihat saudara kita orang lain diberkati dengan mobil, kita mulai berpikir, "Wih, saya belum cukup, saya masih miskin." Anak-anak kecil berpikir seperti itu, saudara. Kalau anak-anak kita akan berkata, "Wih, ini dia suka ya, dia punya segala hal." Itu relatif, saudara. Kemudian kalau orang punya pesawat, kita hanya punya mobil, kita akan berkata, "Saya ternyata masih miskin." Sekali lagi, ketika kita meletakkan standar kita untuk mengukur diri kita di bawah satu standar dari orang lain, kita akan terus berada di bawah standar orang itu. Kita tidak akan pernah puas, dan ketidakpuasan itu akan membuat kita tidak akan pernah bersyukur kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, miskin hati. Ini bahaya, saudara. Ada tapi tidak kita sadari. Punya segala sesuatu. Tuhan memberkati dengan sangat limpah. Punya banyak hal. Kebutuhannya terpenuhi. Ada banyak hal yang bisa di-saving untuk masa depannya. Tapi sayangnya, bagian yang ini sering membuat kita tidak sadar, kita miskin hati. Tidak punya hati untuk berbelas kasihan. Tidak berbelas kasihan, melihat sesuatu yang susah, melihat orang susah, kita tidak tergerak sama sekali, kita membiarkan. Itu bukan bagian saya, itu tugas dinas sosial, itu tugas orang-orang yang bergerak di bidang sosial, itu bukan bagian saya. Kita seperti orang yang berdoa, Tuhan angkat kemiskinan dari kota ini, tapi kita tidak melakukan apa-apa untuk kota ini, kemiskinan akan tetap menjadi bagian dari kita. Saudara, ketika kota kita diberi predikat miskin, kemudian orang-orang percaya ada dalam kelompok, ada dalam kota itu. Dengar baik-baik. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Ambil bagian. Firman Tuhan bilang begini, bukalah tanganmu lebar-lebar. Saudara bisa mengangkat tangan seperti ini? Boleh-boleh angkat tangannya. Ya. Enteng kan? Coba genggam tanganmu. Genggam. Makin keras. Makin kuat. Lepas. Enak yang mana, saudara? Yang dibuka atau yang digenggam? Enak yang mana? Sekikir atau murah hati? Haleluya. Berat, nanti kita pelan-pelan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada paradigma yang salah dalam kehidupan kita. Kita memahami berkat Tuhan sebagai bagian yang harus kita nikmati. Puaskan diri kita sepuas-puasnya. Kalau lebih kita simpan lagi. Kalau lebih lagi simpan lagi. Bacaan kita tadi dalam 2 Korintus dikatakan di sana, Tuhan memberi kepada kita tidak hanya roti, tapi juga benih. Kalau Tuhan beri roti dan benih, roti untuk kita makan, untuk penuhi kebutuhan kita, tapi benih untuk kita tabur. Ini harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Paradigma yang harus dirubah. Kita tidak hanya sekedar meminta untuk kita diberkati, tetapi kita mulai memberkati orang-orang terlebih dahulu. Tidak hanya sekedar meminta untuk diberkati, tetapi mari kita mulai memberkati orang lain terlebih dahulu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa tahun yang lalu ada satu cuplikan film seperti ini. Ada ikan besar dan ikan kecil. Ceritanya begini, ada ikan dengan bapaknya. Setiap hari ikan kecil ini, dia berkata pada bapaknya, "Bapak, saya ingin melihat samudra, saya ingin melihat laut yang luas." Setiap hari, pagi, siang, malam, "Bapak, saya ingin melihat laut. Bapak, saya ingin melihat samudra." Sampai satu saat seorang penyelam mengambil ikan kecil ini, kemudian taruh di sebuah akuarium. Baru ikan ini sadar, ternyata selama ini dia ada di dunia yang bebas, dia ada di dunia, dia samudra yang luas. Tapi hari ini dia terjebak di dalam satu akuarium kecil.
Bukankah kehidupan orang-orang Kristen seperti itu, orang-orang percaya seperti itu? Kita terjebak dalam konsep kita, dalam paradigma kita yang salah tentang berkat. Setiap malam, setiap pagi, setiap siang kita berdoa, Tuhan berkati saya. Tuhan berkati kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Tuhan berkati. Saudara sedang hidup dalam berkat itu. Saudara sedang hidup dalam berkat itu. Yang membuat saudara tidak mengerti adalah saudara tidak mau ambil bagian untuk melepaskan berkat itu bagi orang lain. Sampai kapan Tuhan mengurung kita dalam satu kurungan kecil dan kita akan menyadari, ternyata kemarin saya bebas. Dan ketika kita bebas kemarin, kita salah memaknai hidup ini. Kita berpikir kita ingin melihat dunia yang lebih luas. Kita ingin melihat berkat yang lebih besar. Hari-hari ini saudara, kita sedang diberkati. Beberapa tahun yang lalu gereja ini tidak punya, yang parkir mobil saya ingat mungkin 1 atau 2. Mobilnya Bapak Gembala waktu itu. Hari-hari ini parkiran kita tidak cukup. Bapak Gembala sedang berpikir, ke depan kita harus bangun 2 lantai, yang di atas untuk digunakan sebagai ruang, yang di bawah untuk tempat parkir. Kalau begitu kita ada di samudra atau kita ada di akuarium saudara. Kita sedang ada di berkat yang besar. Tapi kita membuat diri kita, mengurung diri kita untuk menjadi kecil. Yang kedua, jika dahulu kita berbahagia ketika kita diberi, saat ini kita akan jauh lebih bahagia ketika kita bisa memberi kepada orang lain. Dari awal saya katakan apa yang disampaikan oleh Bapak Karel minggu yang lalu. Jangan biarkan anak-anak kecil terjebak dalam tubuh orang-orang dewasa, saudara. Kita harus makin dewasa. Tuhan bilang kita harus memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Untuk memahami 3 hal ini hanya orang-orang dewasa yang bisa memahami itu. Orang dewasa yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mana yang sempurna, mana yang tidak. Karena itu jangan biarkan anak-anak kecil terus terjebak dalam kehidupan kita. Biar kita memiliki roh yang dewasa, melatih iman kita supaya kita semakin dewasa di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga, jika dahulu kita hanya ingin diberkati, sekarang kita merasa bahagia saat kita bisa memberkati orang lain. Fenomena sosial di lingkungan sekitar kita itu terlalu banyak, saudara. Satu minggu yang lalu, hari Rabu kami dari tim yayasan ke Kupang, saudara. Kurang lebih 3 minggu yang lalu kami mendapat informasi ada orang sakit di Amrasi. Kemudian ada teman-teman dari yayasan pergi ke sana, bertemu dengan orang yang sakit. Sakitnya persis. Kemudian hari Rabu kemarin kami sama-sama dengan orang yang memberi informasi, Ma'ana yang memberi informasi orang yang sakit di sana. Terus setelah kami di rumah orang yang sakit itu, ternyata Ma'ana dan kawannya tidak mengenal orang sakit ini. Oh, ini bukan dia, ini orang lain, yang kami maksudkan orang lain. Mulailah kami bertanya, namanya siapa? Oh, ternyata bukan dia. Tuhan membawa kami bertemu dengan orang yang salah. Sasaran tapi benar. Karena dia harus ditolong oleh Tuhan. Saat tim ada di sana, orang-orang ini menangis. Kami memang berdoa dan kami butuh pertolongan. Baru kita mulai memahami Tuhan sedang membawa kita kemana. Jangan sampai kita buta, saudara. Jangan sampai kita tidak melihat. Sekeliling kita ada banyak hal. Tapi kita hanya tikam lutut kita berdoa, Tuhan angkat kemiskinan dari kota ini. Tuhan bebaskan umatmu dari kota ini. Siapa yang akan membawa kelepasan itu? Siapa yang akan mengangkat itu, saudara? Saudara yang dan saya. Ketika kita bertindak, itulah yang akan membuat penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita berdoa dan ketika kita bertindak, itulah yang akan membuat semua mujizat Tuhan menjadi nyata. Saudara hanya berdoa. Ketika kita hanya berdoa, kuasa Allah bekerja. Tapi ketika kita bertindak, Allah bekerja dengan mujizatnya dan menjadikan semua yang kita doakan menjadi berhasil. Karena itu jangan diam, saudara.
Jangan terlalu habiskan waktu hanya untuk berdoa tapi tidak pernah bertindak. Saya ingin berkata begini saudara, satu tindakan lebih bagus daripada serangkai doa. Saya tidak sedang bilang doa tidak baik. Doa baik saudara. Tapi orang-orang yang percaya seharusnya berdoa kemudian melakukan seperti apa yang didoakan. Kita tidak hanya berdoa kemudian kita lepaskan dan kita membuat arsip doa kita. Saudara, kalau kita tumpuk arsip doa kita, kira-kira tumpukannya seperti apa? Kita bisa bayangkan saudara. Tapi berapa banyak kita yang bertindak untuk bergerak, membuat Tuhan melakukan apa yang sedang kita doakan. Sekali lagi saya mau bilang saudara, saudara ingin pergi ke satu kota, saudara tidak akan pernah sampai ke kota itu kalau saudara tidak melangkah dari tempat di mana saudara berdoa. Mari langkahkan kaki dan bersama-sama kita mencapai apa yang sedang kita doakan. Kita semua ingin kota kita diberkati oleh Tuhan. Kita semua ingin pemerintah kita diberkati oleh Tuhan. Kita semua ingin umat Tuhan yang ada di kota ini diberkati sehingga mereka bisa bebas beribadah. Mari kita berdoa dan kita bertindak membawa mereka, lepaskan mereka dari setiap ikatan untuk membawa mereka makin dekat kepada Tuhan. Kita harus menjadi agennya Allah. Perubahan hanya terjadi ketika kita menjadi agen Allah. Ketika kita bergerak dengan visinya Tuhan, maka Tuhan akan melakukan itu dalam hidup kita. Tuhan, saudara, kita boleh punya visi, kita boleh punya mimpi. Tapi kalau kita tidak pernah bergerak dalam mimpi itu akan tetap mimpi dan kita tidak akan mencapai apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Dengar, maka banyak orang mati dengan mimpinya, mati dengan visinya. Apa yang sedang menjadi mimpi saudara, apa yang sedang menjadi visi saudara hari-hari ini, saya berdoa. Saudara mulai bergerak, kita sama-sama bergerak dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan kita mengundang Tuhan untuk melakukan bagian Tuhan dari pergerakan-pergerakan yang kita buat. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, gereja sedang melakukan bagian gereja. Tahun kemarin gereja membangun satu rumah jemaat. Gereja juga sedang membangun saudara. Tapi di tengah-tengah gereja sedang membangun dan membutuhkan banyak uang. Gereja juga sedang melihat mereka yang harus dibantu. Tahun ini ada rumah kedua yang akan dibedah. Mari jemaat Tuhan yang berdoa bersama-sama. Yang berdoa bersama-sama supaya Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekeliling kita. Mari kita lihat orang-orang sekeliling kita. Mari kita sama-sama menolong mereka bersama-sama dengan gereja untuk membawa mereka keluar dari setiap kondisi yang sementara kita sama-sama doakan. Ada paradigma dunia dan paradigma iman Kristen tentang berkat. Berkat adalah kekayaan, paradigma dunia. Semua hal yang diterima itu adalah kekayaan. Karena itu harus disimpan, dipakai lebih, simpan, tumpuk. Itu paradigma dunia tuh. Paradigma iman Kristen, berkat itu diberkati untuk menjadi berkat. Kemudian orang dunia akan memandang berkat adalah untuk menaikkan status sosialnya. Membuat dia menjadi orang terpandang, terhormat. Dulu masih miskin orang son tegur. Kalau sudah mulai kaya, sudah mulai naik roda 4 baru orang bos. Saudara bisa melihat dalam kehidupan saudara. Saat saudara masih jalan kaki, dia tidak tegur saudara. Saudara mulai naik motor dia panggil om, tanta. Nanti naik lagi saudara, kalau ganti roda 4 saya percaya dia akan panggil bos. Yang alami senyum-senyum. Karena itu orang dunia memandang bahwa segala berkat Tuhan yang diberikan, yang diterima olehnya adalah untuk meningkatkan status sosialnya. Tidak peduli lagi dengan kehidupan orang lain. Tidak peduli lagi dengan apa yang dilihat sekelilingnya. Tidak peduli lagi, yang penting status sosial saya naik. Bawa itu status sosial ke surga saudara. Kita sampai. Kemudian yang berikut. Berkat Tuhan kemudian menjadi bagian untuk menaikkan jabatan.
Orang dunia akan memandangnya seperti itu. Segala hal yang saya peroleh kalau dapat mungkin saya bisa dalam posisi itu dipahami seperti itu. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, iman Kristen memandang setiap berkat Tuhan adalah bagian untuk melakukan pelayanan dengan lebih baik. Ya, saya tidak sedang beriklan saudara, tapi 2 minggu yang lalu kita meresmikan satu jemaat lokal kita, cabang dari GB Mawar Sarang Soe, Bapak Gembala, Bapak Joy. Bapak Joy sedang membangun rumah gedung ibadah 8 kali 12 meter. 8 kali 16 meter. Mari Bapak Mama. Harga batu keteas itu 550. Harga pasir keteas 750. Bapak Mama, saya hanya menginformasikan Bapak Mama. Kenapa Bapak Joy mau melakukan itu? Supaya di Teas orang-orang di sana bisa menikmati gedung yang megah seperti kita. Tidak harus datang soe saudara. Mari kita dekatkan soe kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari kita bawa soe ke kampung-kampung. Saudara mau? Kalau ada jas yang tidak terpakai lagi, mari kita bawa ke kampung-kampung. Supaya pendeta-pendeta kita yang di kampung mereka naik mimbar pakai jas juga. Jangan simpan saudara. Ada yang simpan jas sampai berlumut. Ada kok. Sudah kelihatan kayak kapur-kapur putih begitu. Itu sudah tidak pakai kurang lebih 3 tahun. Jangan simpan terlalu lama. Ada bapak pendeta kita yang naik. Saya ketemu pendeta yang berulang-ulang. Ini orang saya ketemu di kampung pakai baju itu. Dia datang di kota juga pakai baju itu. Kita jadi berpikir, Mafi nanti tolong. Ada jas-jas yang murah, mari kita pengadaan sebanyak mungkin. Kita bawa jas-jas yang disoek kita bawa ke kampung. Yang setuju bisa mulai kumpul hari ini. Haleluya. Berat direnungkan saja. Popularitas. Orang dunia memandang berkat Tuhan adalah untuk populer. Yang tadi saya bilang. Naik motor tidak disapa oleh orang. Sudah naik mobil. Bos. Kalau pakai reben lagi di atas mobil. Beda lagi. Bos pun kakak. Iya. Tapi anak-anak Tuhan memandang berkat Tuhan adalah semua untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini paradigma yang perlu kita bedakan dalam kehidupan kita sehingga kita tidak terjebak. Seperti anak-anak kecil yang terjebak dalam tubuh orang dewasa. Mari kita ubah setiap konsep kita. Paradigma yang baru seperti ini saudara. Berkat yang sesungguhnya adalah ketika bisa memberkati orang lain. Keinginan untuk diberkati adalah hal yang wajar. Dengar baik. Keinginan untuk diberkati adalah hal yang wajar. Itu hal yang manusiawi. Tapi keinginan untuk menjadi berkat bagi orang lain, itu hal yang luar biasa. Berapa banyak orang yang merubah doa-doanya hari-hari ini. Tuhan tolong saya supaya saya menjadi berkat bagi orang lain. Ataukah kita masih menaikkan doa kita, Tuhan berkati saya. Pagi, siang, malam, Tuhan berkati saya. Berkat itu untuk apa saudara? Kita juga tidak tahu. Saudara, orang yang doanya sama Tuhan berkati saya. Saudara lihat dia pegang uang banyak pun tidak bisa tersenyum. Tapi ketika dia merubah doanya, Tuhan jadikan saya berkat bagi orang lain. Tidak pegang uang pun dia akan tersenyum. Kenapa? Dia mau memberkati orang lain. Orang lain melihat kita tersenyum saja sudah bahagia saudara. Saudara bisa bayangkan kalau ketemu seseorang yang dia sakit parah. Kemudian ketemu kita. Dia berharap dia dapatkan sesuatu daripada kita. Tapi ternyata kita memberi ekspresi yang seperti orang kalah judi. Tahu orang kalah judi? Saya juga tidak tahu karena saya juga tidak main judi. Saudara, kita rubah paradigma itu, merubah konsep berpikir kita tentang berkat. Rubah itu supaya kita menjadi berkat bagi orang banyak. Firman Tuhan dalam Ulangan pasal ke-15 ayat 11, Tuhan bilang begini. Orang miskin tidak akan pernah habis dalam negerimu. Kalau orang miskin tidak akan pernah habis dalam negerimu. Bagaimana dengan orang-orang kaya di negeri itu? Orang-orang kaya di negeri itu bertanggung jawab untuk menolong orang-orang miskin di negeri itu sepanjang masa.
Karena orang miskin ada terus, maka orang yang kaya juga harus melakukan pelayanan untuk menolong orang itu sepanjang masa. Tidak henti-hentinya. Karena itu doa-doa orang-orang percaya harusnya begini. Tuhan jadikan saya berkat bagi orang lain. Saudara, mungkin kita tidak punya apa-apa. Saya sedang tidak berbicara tentang apa yang ada pada kita. Apa yang kita miliki. Berapa rumah yang kita punya, berapa mobil yang kita punya, berapa investasi kita. Saya tidak sedang berbicara tentang apa yang kita punyai. Tapi saya sedang berbicara tentang apa yang bisa kita lakukan dari apa yang ada pada kita. Pulang mulai lihat buku rekening, mari kita lihat satu-satu. Satu kali saya ketemu dengan ada teman. Dia seorang rentenir, saudara. Dia ada tas yang memang dia pegang tiap hari. Isinya ternyata buku rekening dari orang-orang. Buku rekening, bayangkan. Ada guru-guru di kampung itu. Tiap tanggal terima gaji sudah ada orang yang tunggu di bank. Dia tanda tangan tapi tidak bawa apa-apa. Buku rekeningnya orang lain yang pegang, saudara. Saya lihat yang satu 600 juta berapa kok. Satu lagi. Kan dia agak sombong jadi dia mau kasih tahu saya bahwa dia ada uang. Saya lihat terus. Yang satu 600 juta sekian, yang satu 300 juta sekian. Saya jadi gugup juga. Maksudnya jumlah-jumlah lebih dari 3 miliar pokoknya. Orang seusia saya, saudara. Tapi saya mau tanya, apakah dia bahagia? Saudara, ketika orang terlambat membayar, dia akan datang dan apapun yang ada pada orang itu dia bawa. Itu rentenir. Karena itu saya sarankan kalau Bapak Mama membutuhkan uang, mari kita sama-sama ke bank. Bapak M, Ma Ellen masih memberi pengampunan. Terlambat 1 hari, dimaklumi. Terlambat 1 bulan, paling dicari alamat rumah di mana. Tapi tidak sampai sita kita pembarang. Kecuali 3 bulan, nanti mulai sita. Mari rame-rame kita ke bank sebagai orang-orang yang berpengetahuan. Kemudian saudara, kita lanjut. Mohon maaf ini mungkin agak lama tapi saya pikir saya harus sampaikan ini. Sekali lagi keinginan untuk diberkati adalah hal yang biasa. Kita orang percaya, kita percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak pun itu orang-orang yang di sana lakukan itu. Tetapi keinginan untuk menjadi berkat, itulah hal yang luar biasa. Mari ubah pola pikir kita, ubah doa-doa kita ingin menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi tadi yang ini lebih enak toh ketimbang yang ini. Apalagi makin keras, makin sekikir, makin keras, cuma makin sakit saudara. Saya waktu transfusi darah dikasih bola yang berduri terus saya ramas. Ketika ramas begini darah keluar makin banyak. Ya kalau untuk transfusi darah tidak apa-apa keluar makin banyak. Tapi kalau pelit, gepet terus sakit. Mari kita buka tangan kita beri. Supaya Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Saudara yang amin. Memang ini berat. Yang berikut, alasan Tuhan memberkati kita. Kita akan masuk pada alasan Tuhan memberkati kita. Yang pertama, karena kita adalah ahli waris kerajaan surga. Ya. Kita diberkati karena memang kita adalah ahli waris kerajaan surga. Yang berikut, agar semua orang melihat Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kemudian yang ketiga, itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham. Dan setiap kita adalah keturunan Abraham, kita akan menerima janji itu. Tapi lebih dari ini, apakah kita memahami tujuan kita diberkati? Apakah kita paham? Ini alasan kenapa kita diberkati. Tapi apakah kita tahu tujuan Tuhan memberkati kita? Saya sudah sampaikan di muka. Tujuan Tuhan memberkati kita adalah satu, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Berkat Tuhan datang untuk menolong diri kita sendiri.
kemudian setelah diri kita tertolong, kita juga harus menolong orang lain. Itu tujuan Tuhan melimpahkan berkatnya bagi kita. Agak lama. Ya, kemudian bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Untuk menjadi berkat yang pertama kita harus mengasihi Tuhan. Saudara, orang bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi setiap orang yang mengasihi pasti bisa memberi. Katakan amin. Orang bisa memberi tanpa mengasihi. Dia memberi untuk dia menjajah. Dia memberi untuk mengikat emosi orang itu supaya tidak bisa lepas dari dia. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi ketika kita mengasihi, pasti kita bisa memberi. Karena itu kasih, kita mengasihi Allah. Ketika kita mengasihi Allah, kasih Allah akan melingkupi kita dan memampukan kita untuk melakukan hal memberi. Kenapa orang mampu memberi, saudara? Karena dia mengasihi Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang mampu memberi, yang mampu melakukan kebaikan bagi orang lain adalah mereka yang memahami, yang menyadari bahwa semua yang ada pada dirinya adalah milik Tuhan. Kita hanya pengelola. Kita bukan pemilik, saudara. Karena ketika kita balik, kita adalah pemilik, maka semua akan menjadi salah. Kalau kita balik posisi ini, kita adalah pemilik. Semua berkat yang datang daripada Tuhan, kita adalah pemilik. Maka kita akan mulai hitung-hitungan. Yang ini untuk ini, yang ini untuk ini, yang ini tidak boleh keluar. Pakai tidak boleh keluar. Dia harus di sini. Saudara, bahasa pakai tidak boleh keluar. Kita belum sadar bahwa kita hanya pengelola bukan pemilik. Hal yang ketiga, supaya kita bisa mengasihi orang lain, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, adalah ketika kita berani untuk berkorban. Memberi itu butuh keberanian, saudara. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Tapi kalau kasih Allah, kalau kita mengasihi Allah dan kasih Allah itu melingkupi kita, hal yang ketiga ini pasti kita bisa lewati. Tuhan akan memampukan kita untuk memberi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang paling terakhir, dari Ulangan pasal yang ke-12 tadi, Ulangan pasal yang ke-15. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu itu. Kemudian kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, saudara, kita akan menemukan bahwa Tuhan untuk menolong orang-orang miskin. Tuhan bilang begini, jangan menegarkan hatimu. Jangan apatis, jangan memiliki sifat tidak peduli. Jangan cuek, jangan masa bodoh. Jangan tegarkan hatimu. Kemudian yang kedua, buka tangan lebar-lebar. Rangkul dia. Tolong dia, beri kepada dia. Memberi dengan limpahnya. Apa yang ada pada kita, mari kita beli, saudara. Makanya Tuhan sangat menghargai perempuan yang janda yang mempersembahkan dari apa yang dia punya. Banyak orang memberi dari kelimpahan, dari kelebihan mereka. Tapi janda itu memberi dari kekurangannya, dari apa yang dia punya. Kemudian Tuhan sangat menghargai itu. Jangan hatimu berduka cita ketika memberi. Kadang-kadang kita bisa memberi, kita bisa lakukan itu. Tapi setelah itu kita pulang, kita kecewa. Kenapa bet kasih yang ini? Kenapa tadi jas yang hitam bukan yang abu-abu? Pernah kok? Saya pernah, saudara. Ada baju batik 2 atau 3. Kemudian saya kasih orang. Orang pakai, saya lihat terlalu gagah. Saya mulai, kenapa dia pakai baju yang begini gagah? Itu kita bersuka cita saja. Kita berduka cita atas apa yang telah kita buat. Dan itu tidak mendatangkan berkat. Tuhan mau kita membuka tangan kita lebar-lebar, membuka hati kita, memberi keberanian
untuk menolong orang-orang yang sedang membutuhkan. Gereja sedang menanamkan nilai-nilai ini, saudara. Ada kemurahan hati. Kemudian tema tahunan, the best. Di dalamnya ada diberkati untuk memberkati. Berkat, diberkati untuk memberkati. Gereja saya sedang ambil bagian dalam hal ini. Kalau gereja mengambil bagian dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kenapa jemaat Tuhan tidak sama-sama mengambil bagian dalam hal ini? Ketika jemaat Tuhan semua bergerak, maka semua yang berat akan menjadi ringan. Kita akan diperhadapkan pada festival Mawar Saron, karena ketua panitia saya gunakan mimbar untuk kampanye, saudara. Ya. Sudah ada janji man tiap rayon 3 juta. Bapak Mama, jangan biarkan ketua rayon pusing dengan 3 juta. Ambil bagian. Itu kan kita gunakan bagaimana memberkati orang lain yang bukan dari jemaat kita. Bapak Gembala, rencana kita akan mengundang orang-orang dari jemaat-jemaat dari luar. Kita memberkati dan kitalah yang harus menjadi bagian dalam memberkati mereka. Mari ambil bagian dalam janji iman itu. Minggu terakhir bulan September, setiap rayon harus mengumpulkan 3 juta. Kemudian Bapak Mama yang rasa-rasa sudah, ini tagihan ini. Ya, panitia lagi menggalang dana, jadi kalau ada Bapak Mama yang belum, tolong selesaikan. Haleluya. Yang terakhir Bapak Mama, refleksi iman bagi kita semua. Sikap memberi adalah wujud mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau saudara tiap pagi, siang, malam berkata saya mengasihi Tuhan, tapi saudara belum sampai tingkat ini, kasih kita kepada Tuhan dipertanyakan. Yang kedua, Tuhan memberkati kita agar kita jadi berkat bagi sesama. Berkat yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa memberkati orang lain. Itu berkat yang sesungguhnya. Sekali lagi jangan lupa di dalamnya ada roti, di dalamnya ada benih. Makan tapi jangan lupa tabur. Setiap yang kita tabur pasti kembali dengan berlipat ganda. Kemudian keinginan untuk diberkati adalah hal yang wajar, tetapi keinginan untuk memberkati itulah hal yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang-orang dewasa dalam Tuhan. Saya ingin kita membaca satu ayat terakhir dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-27. Bapak Mama yang kemarin datang ibadah doa sepakat sudah membaca itu. Saya akan bacakan bagi kita. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang murni, saudara. Melakukan kebaikan bagi orang lain, itu ibadah yang murni. Saya tidak sedang menanamkan bahwa dengan kebaikan akan mengantar kita ke surga. Oh tidak. Tapi ini kehendak Allah, saudara. Allah lah yang memampukan kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Mari kita ambil bagian dalam setiap pelayanan yang ada di gereja ini. Gereja sedang bergerak, melihat mereka yang harus ditolong. Saudara, kalau tidak ada wadah untuk menyalurkan apa yang menjadi berkat saudara, para pengerja dari gereja ini juga membangun satu yayasan, saudara bisa pakai itu untuk kita sama-sama bergerak menolong orang-orang yang harus ditolong. Dalam 3 bulan terakhir ini kita sedang merawat 3 orang sakit, sama-sama akan operasi, saudara. Kami juga sampai tingkat ini baru kami, oh iya, ternyata kita sudah sampai tahap ini. Dalam waktu yang hampir bersamaan kita akan melakukan operasi kalau secara medis diizinkan untuk operasi. Kadang-kadang Tuhan membawa kita tidak sadar. Mari kita bergerak bersama dengan Tuhan. Tuhan kasih mimpi, Tuhan kasih fisikal, tapi kalau kita tidak bergerak, kita tidak akan sampai pada tujuan di tempat itu. Mari keluar dari tempat di mana kamu bermimpi. Bergeraklah ke tempat di mana Tuhan akan membawa kita. Ketika Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari negerinya, Tuhan menunjukkan satu negeri yang Abraham juga tidak tahu. Tapi satu ketaatan kecil Abraham buat. Abraham memilih untuk taat. Kemudian janji Tuhan bagi Abraham.
menjadi bapa segala bangsa. Dan oleh Abraham semua orang diberkati oleh Tuhan. Hari-hari ini apa yang sedang Tuhan taruh dalam hati kita? Mari bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Satu ketaatan saja akan mengizinkan Tuhan melakukan banyak hal, banyak mujizat dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi saksi bagi Kristus. Orang melihat Kristus dalam hidup kita dan memuliakan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri.